Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Arvin Sagunawan Channel. Ini sekarang kita sudah sama Kak Yadi, saya biasa sebut dengan Kak Yat. Dia ini wasit di NTB yang sekarang lagi viral. Ada DBL di Mataram, jadi omongan satu Indonesia, Kak Yat. Itu. Yo, Ya, dong. lalu satunya lagi sama Leo Ferdinand. Dia wasit Palembang. Halo. Yang isunya DBL akan berlanjut di Palembang setelah di Lombok. Hmm. Ya. Kita ulik-ulik ini loh Kak Yat. Semua orang tuh nanya Kak Yat, kok bisa? Iya, hampir beberapa teman ada yang WA, ada yang DM juga. Tanya-tanya kok bisa. Pertanyaan sama kok bisa. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang ingin mempunyai merchandise custom seperti topi, casing, botol, dan lain-lain, kalian bisa pesan di Galeri Custom Solo. Linknya ada di bawah guys. Sebenarnya kok bisanya itu ya pertama ya alhamdulillah sih bisanya itu. Sebenarnya eh, di pengajuannya itu ini saya dengar kabar sih, sudah dari Desember sebenarnya diajukan untuk di Mataram. Terus pelaksananya itu awalnya itu Maret malah. Maret tanggal tanggal 6 ya, awal Maret kalau nggak salah ini. Pada saat itu saya di Sumbawa, teman-teman di Mataram itu kemarin teman-teman Perbasi itu ngasih taunya itu Maret memang. Pas kemarin, baru minggu kemarin pas saya balik dari Sumbawa ke Mataram itu tiba-tiba aja langsung di tanggal 22 sampai 26 TBL. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi maju ya. Karena kita tahunya itu Maret. Tiba-tiba aja langsung nggak ada persiapan apa-apa. Langsung jalan dari tanggal 22 hari Senin gitu. Siapa yang langsung kasih kabar gitu Kak Yat? Pemprov, Korwasi lebih tepatnya, Korwasi. Karena kan Korwas masuk di anu kan di Pemprov. Jadi Korwas ngasih tahu ke kami kalau DBL-nya jadi, tapi maju, maju. Oke. Kok bisanya itu kemarin saya simpulkan ada dua sih alasannya sebenarnya. Kenapa di kota Mataram lebih tepatnya ya. Kemarin alasannya dari pihak DBL itu yang pas TM TM kemarin alasannya kok bisa kenapa di Mataram. Yang pertama alasannya itu karena angka COVID di Mataram itu tidak terlalu tinggi, tidak daerah lain, ya kan? Nah, itu kemarin karena memang menurut data ya zona di sini cenderung cenderung apa? Bilang hijau sih enggak, cuma angkanya sedikit di Kota Mataram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini alasannya karena DBL ada DBL DBL itu pintu masuknya di Kota Mataram. DBL pertama kali dilaksanakan di Kota Mataram tahun 2008. Kan bergulirnya DBL itu di Indonesia pertama kali di sini. Jadi ceritanya pihak DBL itu mau rerun gitu, kayak mulai dari awal. Nah, jadi kemarin juga kenapa DBL ini harus bergulir pertimbangannya karena agar regenerasinya nggak putus. Ya kan mungkin karena pihak DBL punya punya akademi ya, mungkin beberapa yang yang menimba ilmu di sana juga membutuhkan event. Ya, makanya DBL memutuskan untuk segera melaksanakan PBL ini agar bisa bisa berjalan. Itu sih cuma dua itu aja alasan pentingnya kenapa kok bisa di Mataram. Ya. Jadi kalau memang di kota lain mau terlaksana mungkin dilihat dari angka COVID-nya dulu. Hmm. Saya sih pilihnya begitu. Mungkin nanti dari awal di Mataram ini DBL itu berharap daerah-daerah lain yang 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 dulu pernah diselenggarakan di kotanya itu ini jadi pemicu buat agar mereka tetap eh, tiga 3M itu. Nah, jadi kan karena mereka semakin gencar untuk melakukan 3M, mungkin dari situ angka COVID-nya rendah, jadi nanti mungkin bisa DBL melaksanakan di kota tersebut. Seperti itu kurang lebihnya seperti itu alasan. Lalu itu tadi persiapannya ketika akan menghadapi event.
ada nggak prosedur khusus tuh yang dilakukan DBL atau Pengprov? Kalau dari wasit tidak ada persiapan apa-apa sih. Cuma memang yang yang sangat-sangat bekerja keras itu memang pihak DBL. Pertama pihak DBL itu dia harus melakukan sterilisasi tempat, ya kan, di kebetulan di GOR itu dia harus disterilisasi. Kan GOR tempat pelaksanaannya itu kan rame, misalnya tempat orang olahraga. Apa sih kata tepatnya selain sterilisasi ya? Pokoknya dikondisikanlah di daerah GOR itu tidak terlalu ramai kayak seperti biasanya. Kemudian itu yang pertama. Terus langkahnya itu setiap pemain, setiap tim sebelum bertanding itu dia di swab 3 jam sebelum jam pertandingan. Semua di swab. Dancernya, pemainnya, official tim. Dan itu memang kemarin sempat berat memang karena harus di swab sebelum bertanding. Di sini harga swab itu 400.000 sekali swab. Iya, di NTB segitu kemarin. Saya dengar kabar segitu. Gitu. Jadi kalau wasitnya berkala dia. Wasit di swab H-1, H-1 terus kemudian terus H+3. Itu baru swab lagi. Jadi berkala 2 kali kita kena swab kalau wasit. Itu kalau dari wasit ditanggung sama pihak DWL. Kemarin juga sempat ada setelah swab itu sama petugas meja termasuk di swab juga tanggung oleh pihak DBL. Kemarin juga untungnya dilakukan swab itu ada satu yang positif tim petugas meja, akhirnya dia tidak jadi dipakai. Dia sebenarnya wasit sebenarnya cuma ditaruh di petugas meja. Akhirnya dia kemarin tidak ditugasin. Kemudian penugasannya juga nggak boleh jauh dari kota Mataram. Nah kan kemarin saya sendiri kan juga tidak ingin sebenarnya bertugas di DBL ini karena ada beberapa teman-teman yang masih junior itu dia sudah saya rasa sudah mampu gitu kan. Terus tak sarankan ke Korwas gimana kalau memanggil anak ini, kebetulan dia dari luar pulau, tapi ternyata pihak DBL tidak menginginkan adanya ada wasit atau ada ada orang yang terlibat di DBL ini dari luar pulau. Karena alasannya tuh nanti kalau terjadi kasus, trackingnya biar nggak jauh-jauh banget. Biar trackingnya di situ-situ aja. Oh gitu. Jadi berat. Memang DBL luar biasa sekali. Ketatnya luar biasa masalah protokol ini. Karena tiap hari tim Satgas kayaknya mantau terus kayaknya. Kita aja wasit datang 2 jam sebelum. Nggak boleh keluar beli apapun nggak boleh. Biasanya kan kalau di GOR kalau kita lagi lapar gitu kan, paling ke kantin GOR atau kantin yang di sekitar itu makan atau apa, ini nggak boleh. Kita nggak boleh. Udah masuk GOR nggak boleh keluar lagi. Kalau keluar ya langsung pulang, nggak boleh balik lagi. Oh gitu. Nggak boleh. Jadi betul-betul kalau kita mau pesan dari luar itu ya panitianya yang pergi jalan. Panitianya yang itu pergi. kemarin wasitnya diinapkan atau gimana ya? Enggak. Tetap dia dipulangi ya, tetap pulang. Cuma disarankan ketika habis ngewasit itu dia langsung pulang. Dia kan jadi pertanyaan itu kok bisa Dompu, ada kan nama SMA 1 Dompu itu kok bisa nyampe sini, sedangkan dia kan di Pulau Sumbawa di luar. Ternyata Dompu itu dia masuk waiting list. Kalau ada yang mempertanyakan kok bisa ada tim dari luar, itu karena dia waiting list. Ada satu sekolah di Pulau Lombok itu dia nggak bisa ikut, mengundurkan diri. Akhirnya Dompu yang dipanggil. Karena kebetulan Dompu juga tahun 2019 itu dia termasuk peserta di DBL, jadi makanya dipanggil lagi dari luar pulau. Kesempatannya itu kemarin kan karena pada luar pulau sih gini. Karena kok bisa ikut kan dia luar pulau gitu kan. Ya itu alasannya tadi itu. Dia waiting list sebenarnya. Karena ada satu sekolah itu yang mengundurkan diri. Ini makanya tumben sepi gamenya ini. Biasanya kita tuh sampai 7 hari DBL biasanya.
hari, dan yang wasit itu sampai 9-10 orang. Sekarang kita cuma bertujuh di sini. Dan itu pun karena memang jarang ngewasit ya. Mungkin teman-teman bisa simak di live streamingnya tuh, mungkin ada performa yang kurang bagus atau apa dan segala macam, itu karena memang tidak ada persiapan. Berarti setiap tim yang akan bertanding di swab 3 jam sebelum tanding, Kak Yat. Nah, kalau menang di pertandingan sebelumnya dia akan di swab lagi. Ya, setiap bertanding dia di swab. Swab, bacanya swab. Swab apa swab? Swab. Usap. Swab. Usap. Ya. Usap. Swim bacanya swim. Nah, itu swipe. Swab itu geser. Swab, ngelap. Swab itu yang pakaian cuci piring. Setiap bertanding mereka di swab 3 jam sebelum bertanding, mereka di swab, itu aja. Selebihnya apa yang mereka dapatkan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kasus positif. Iya. Alhamdulillah. Ada berapa peserta sih di situ? Berapa ya? Cowoknya itu ini saya lupa. Jelas tim putrinya 5. Tim putrinya 5, terus tim putra itu yang sebelah sini 4, sebelah sana 11 kalau nggak salah. Hanya 5 hari ya Kak ya? Kalau nggak salah 11. Yap. 5 hari. Itu tim putri kan biasanya kalau memang pesertanya biasanya 6, 5. Iya. 2019 tuh 5. Ya kan? Nah, ini tuh ketemu semua. Tapi kemarin tumben dia kena sistem knockout. Sistem gugur langsung. Jadi karena itu tadi, karena meminimalisir juga biaya ini, swab-nya. Lumayan. Iya sih. Lumayan itu. Menanggung lumayan tuh. 6 pertandingan. 6 kali 2, 1.200.000. Sama ini. Ada tim SMA yang daftar DBL Lombok, Mataram. Mereka itu sekolahnya emang ada latihan atau gimana gitu, dia kok bisa ikut gitu loh, tiba-tiba ikut gitu. Ya, karena kemarin ada latihan, mereka tetap latihan. Mereka tetap latihan. Sudah, karena kebanyakan yang ikut-ikut tuh kalau di Kota Mataram, karena memang kebanyakan ikut kayak akademi. Nah, ikut klub gitu kan. Jadi mereka latihannya tetap rutin. Terpantau oleh Satgas kok mereka latihan di mana, dan alhamdulillah dari bulan apa ya, mereka sudah mulai latihan. Klub-klub itu sudah mulai latihan. Kan kemarin yang kita sebelumnya nih, yang kita Zoom sebelumnya kan kita sudah bahas. Kalau di sini sudah mulai ada sparring, sudah ada yaitu. Jadi beberapa tim itu udah persiapan memang. Pokoknya yang dari dia ada kabar dari bulan Desember itu kayaknya setiap sekolah sudah mulai mempersiapkan. Padahal sekolahnya libur ya? Yes. Tapi mereka latihannya di sekolahan mereka. Iya. Mereka tetap membawa nama sekolah itu ya Kak Yat? Yes. Tetap membawa nama sekolah mereka. Tapi mereka latihannya di sekolah. Jarang yang latihan di sekolah. Ya, mereka nyawa tempat gitu. Iya, sekolahnya kan nggak boleh buat ada beberapa, ada yang cuma emang ada beberapa sekolah yang boleh, tapi setelah beberapa minggu latihan gitu, akhirnya nggak dibolehin lagi sama kepala sekolahnya. Itu kata pelatihnya. Saya sempat ikut latihan juga sama mereka kan, peserta DBL ini berapa minggu gitu. Pas beberapa minggu kemudian akhirnya mereka nggak dikasih sama sekolahnya. Iya sih, resiko buat sekolahannya. Benar. Jadi nanti jadi pokoknya kita tiap di GOR itu mau masuk mau kemana pun sanitizer di mana-mana sudah.
Nanti ini nih, duduk di bench. kan datang nih. Kita ini Kak ya, Ah, bicara prosedur buat mau masuk gor. ya, Dari apa? Dari wasit dulu deh. yes. Wasitnya datang nih. Tadi 2 jam sebelumnya ya udah datang ya. Mm-mm. Gimana itu? Lalu swab. Dua datang sebelum. Kan kita kalau wasit nggak swab sih sebelum masuk Oh gedung iya. karena kita sudah H-1 sama H+3 kena swab. Oke. Maya datang, kita datang satu pintu. Jadi tempat masuknya beda, tempat keluarnya beda. Udah datang, kalau udah kandung masuk, ya sudah, nggak boleh keluar lagi. Jadi dipastikan nggak ada, wasit itu dipastikan nggak akan keluar masuk lagi. Kayak ketinggalan, misalnya ketinggalan kunci motor pun, ketinggalan sepatu, itu kita minta tolong sama panitia yang ada di luar. Panitia yang di luar lap, di luar gor, ya di luar gor, nggak boleh masuk ke di dalam. Ada 3 sih wasit, kemudian pemain tadi, satu lagi Mas Hafiz yang penonton. Nah, ini yang menarik nih penonton. Oh, ada penontonnya juga. Ada. Iya, gimana? Tidak nonton streamingan ya. Nah, itu yang saya mau tanyain tadi tuh. Oh, nggak ngerti. Tahu aku cuma ada kain hitam yang dipasang di tribun. ya itu sebenarnya tempat kita main itu sih sama apa home base-nya Famos Mataram futsal. Oke. Nah, itu home base-nya dia. Nah, jadi untuk penonton itu beli tiketnya di DBL Play. Di DBL Play, terus mereka yang boleh nonton kemarin itu hari pertama yang boleh nonton itu guru terus orang tua yang bermain sama siswa yang sekolahnya bermain saat itu yang boleh. Jadi tiga itu aja yang boleh kemarin. Tapi setelah beberapa hari kemudian, mungkin karena DBL butuh income kali ya. Jadi yang masuk boleh bebas tapi terbatas. Awalnya memang akan tanpa penonton sebenarnya. Cuma beberapa setelah pertandingan kedua hari pertama itu kok ada penonton, kok ada booth tiket gitu kan. Tapi tiketnya dibelinya online. Penontonnya pun begitu, penontonnya nggak boleh. Kok kita juga nggak boleh bawa makanan dari luar. Betul-betul nggak boleh bawa segala sesuatu, aku nggak boleh bawa dari luar. Itu bawa diri aja itu. Benar-benar masker totally steril di situ. Nah, betul-betul steril. Jadi setiap bertanding, balik lagi ya. Habis setelah bertanding itu lapangan juga disterilkan 30 menit. Nah, break. Dulu kan kalau lanjut itu kan ya. Iya. Jadi enggak, kita perlu nunggu lagi 30 menit disterilkan. Jadi memang terkadang buat para wasit di tangan tuh kadang-kadang jadi lengket gitu. Kebanyakan kena bolanya disemprot, disinfektan, tangan jadi lengket. Terus lapangan jadi licin juga. Ada faktor debu, terus faktor disinfektan itu ngaruh banget. Jadi kalau teman-teman nonton di DBL Mataram, beberapa pemain tuh ada yang kepleset gitu kan. Itu karena debu, karena ada beberapa memang disinfektan yang nggak terlalu kering, terlalu basah tuh, itu yang bikin itu licin. Jadi waktu pas DBL di mana? Di Mataram semuanya disediain sama panitia dong. Kalau memang nggak ada food court kayak gitu. Ya kita tetap dapat seperti biasa, dapat makan siang dan makan malam. Nah, sama kemarin kita harus bawa tumbler sendiri. Oh. Siap, tumbler sendiri kita bawa. Isi ulangnya dia sediain galon. Ya, disediain galon. Iya. Masker pun harus masker yang itu loh Mas, yang masker medis N95 gitu.
Masker disediain juga sama pihak DBL. Masker ya, kemarin di Mataram kita nggak dibilangin sih disediain. Tapi dari hari pertama saya lihat di table itu di table itu ada beberapa kotak kayak glove tangan yang putih itu sama kotak masker juga. Nah, jadi bisa kalau ada yang lupa pakai masker, atau mungkin ada peserta yang pakai scuba mungkin, nah itu dikasih sama pihak DBL buat make yang medis itu. Apa medis nggak sih namanya? Ya. Ya itu deh. Pokoknya yang warna biru itu. Keren ya. Kayak izinnya gitu nggak ada kendala sama sekali. Ya keren. Lalu gasnya juga boleh gitu. Satgasnya juga boleh. Ya itu kemarin karena memang selama daerahnya aman, tidak terlalu tinggi COVID itu mungkin. Halo? Iya. Itu. Makanya juga kemarin sampai Asrul Ananda sampai datang hari pertama itu. Ngecek ya. Iya, kan kita kayaknya hari itu juga Bang Asrul Ananda tuh langsung terbang dari Surabaya kayaknya tuh. Kan kita pembukaan jam 2 ya. Kemarin nggak kelihatan orang yang ikut, tiba-tiba dari jam kedatangannya sih kayaknya pagi itu juga dia langsung dari Surabaya itu. Kita ngecek. Leo Ananda. Yadi Ananda. Azza. Arvinza. Ananda Yadi. Anak da Arvinza. Ananda. Itu ya. Iya. Tapi penonton kemarin nggak perlu pakai swab ya? Nggak, penonton nggak perlu pakai swab. Itu kalau pakai swab mungkin bakal ribet lagi itu. Untuk kalian nonton. Tapi selama pertandingan 5 hari itu nggak ada diberhentikan atau gimana gitu kayak dari Satgas? Oh, tidak ada. Sudah ada. Sudah tahu. Cuma hari pertama saja molor. Nggak tahu kenapa kok bisa molor hari pertama itu. Nah, karena memang dari Polda yang datangkan semua itu Diknas saya. Kenapa kameranya hilang? Banyak dinasan. Saya ganti nama dulu. Ganti nama dulu. Iya. Jangan itu. Iya. Banyak yang tidak tahu soalnya. Iya. Itu nama tiket masuk surga ya? Itu adalah surganya. Ini nih. Kayak DBL kan biasanya siarin YouTube di semifinal, final aja ya di tahun-tahun sebelumnya. Terus kita wasit nih, teman-teman wasit di sana kan jarang yang biasa disiarin di YouTube. Nah, ada yang cerita gitu kan. Jadi semua kesalahan, semua prosedur di wasit kan jadi ketahuan tuh kan sama orang se-Indonesia. Padahal lisensinya C, B2 gitu kan. Apa komentarnya mereka kayak? Kemarin sempat memang saya sendiri ingatin sih sebenarnya kemarin. Kita ini akan di live streaming gitu kan. Bilang Coach Erwin juga kemarin yang bilangnya. Ini akan ditonton oleh seluruh Indonesia, jadi semua sikap itu dijaga dan lain sebagainya, penampilan juga kan. Dan memang ada beberapa memang tidak kayak yang misalnya sikap berdirinya kayak sikap kuda, terus yang masih gerakan tangan yang tidak perlu garuk-garuk, gitu kan. Juga habis time out terus free meeting. Apa sih namanya tuh? Regroup. Grouping. Nah, groupingnya itu kan masih ada yang santai-santai gitu. Pokoknya yang tidak indah di kamera. Mereka sadar kok setelah mereka mimpin itu kan mereka masih nunggu di ruangan kan. Mereka nonton dulu itu. Rata-rata teman-teman itu nonton dulu. Dan lihat, iya kok jelek ya ini ya, kok jelek gitu. Kok begini, aduh. Ya gitu. Nah, memang betul-betul harus dijaga memang. Tapi yang lebih menggemaskan itu nanti
Gerak enggak? Yang lebih Nggak mengemaskan apa-apa. itu komentatornya. Ah, ah. Nah, jadi nanti coba kalau kita bisa dengar lagi, nonton lagi coba komentatornya. Itu memang beberapa komen yang saya dengar sih dan yang WA saya itu kenapa sih komentatornya nih WA apa nge-WA sih. Komennya tuh komen ke wasitnya begitu banget gitu kan. Terus dengar lagi, ya iya ya, kok iya ya. Dengar lagi, iya benar juga. Memang banyak kan ketika ada kesalahan tuh, ayo dong ref, please dong ref, gitu kan, ya gitu. Nah, memang ada satu momen yang pas saat itu saya ngewasit, ya kan di komen, bukan kemarin komentator itu di Mas Muhari, ya kan. Ya. Dan yang berubah dari DBL tahun ini kan beberapa tahun kemarin itu kan kalau respect the game itu kan tim yang defense menjaga di dalam lingkar 3 point kan ya Mas Arvin saya. Nah, tapi sekarang itu di DBL 2021 itu respect the game itu adalah maksimal di front court di center line. Nah, situ. Nah, itu sempat kemarin ada yang potong videonya terus dikirimin ke teman-teman wasit. Ini kalian yang salah atau komentatornya yang enggak tahu sih? Ternyata memang komentatornya yang enggak ngerti, mungkin komentatornya enggak paham. Enggak ngerti peraturan itu mungkin. Iya. Aturan DBL ya, untuk respect. Ya, untuk respect the game-nya. Jadi teman-teman sadar ya ketika dia ngewasitin. Tapi emang ketika ngewasit di kamera sama enggak luar biasa bedanya sih. Ya Leo, ketika ada kamera sama enggak ada kamera itu gimana coba rasanya? Benar. Kalau ada kamera tuh takut-takut ya. Iya, salah dikit pun ketahuan. Tapi memang lebih fokus sih kalau ada kamera. Kita nggak mau ada salah. Boleh fokus. Tapi kalau menurut aku sih, kalau ada kamera tuh lebih membantu untuk evaluasi tapi. Untuk evaluasi. Ya. Tapi kameranya nggak banyak kok. Ya cuma satu sisi. Satu sisi aja, dari atas sama dari pinggir lapangan. Kalau nggak ada kamera nggak bisa jadi viral. Iya. Betul. Benar juga. Iya, karena memang sekarang platformnya yang bisa buat ditonton itu ya kan di YouTube ya. Alhamdulillah lumayan ramai ya nonton lewat streaming. Betul. Saya pun nonton juga kayak kapan hari itu kan ada yang share di grup kan. DBL Mataram sudah mulai gitu kan, langsung kita nonton itu. Ya mau wasitnya bagus, jelek terus aku nggak ke arahnya nggak ke situ karena memang kita kan jarang latihan ya, setahun nggak pegang peluit. Terus ada event, kita remind lagi buat wasitnya, nggak gampang gitu kan. Langsung live lah kan. Langsung live lagi kan. Badannya belum gede kan ya. Aduh benar. Saya kemarin tuh ngecilin bajunya itu sampai betul-betul yang bagus kok kelihatannya. Itu gara-gara direkam betul Mas Arvin. Saya selama punya baju wasit baru kali ini yang DBL ini yang saya kecilnya betul-betul yang kelihatan banget gitu. Sudahlah. Tapi tenang Pinsa, nanti kalau udah ini kan badannya yang dikecilin. Ya. Badannya yang digedein dong, jangan bajunya yang dikecilin. Seharusnya. Cuma apa daya? Apa daya? Bapak guys. Bapak guys. Apalagi ya, itu saya mau nanya nih. Yang live di DBL DBL live ya? Play. Aplikasinya. Oh, DBL Play. Itu bisa di siaran ulang lagi nggak video-video yang sebelumnya yang bertanding gitu? Bisa, di YouTube mereka. Langsung masuk YouTube kok. Oh, langsung masuk YouTube. Nama channelnya DBL Play. Oh, jadi kemarin waktu pas evaluasi di sana bisa langsung lihat di YouTube dong? Bisa langsung lihat di YouTube. Cuma emang agak ke-delay sih dia. Jadi pertandingan udah selesai, tapi yang di streaming masih jalan. Iya. Oh gitu.
Nggak, maksud saya itu kan bisa dipakai untuk apa? Evaluasi di hari berikutnya gitu. Iya, jadi oke. Mungkin kalau budaya evaluasi, mungkin kalau di sini, alhamdulillah teman-teman itu masih kurang kesadarannya untuk mengevaluasi. Iya, Asik. iya Alhamdulillah. benar Mas Kurang. Susah. Asik. Alhamdulillahnya masih susah untuk diajak nonton Evaluasi. video terus evaluasi gitu. Jadi hanya memang lebih tepatnya yang harus kita lakukan itu adalah inisiatif dari siapa yang menonton, kemudian satu orang misalnya saya menonton, terus nanti dicatat ini apa, terus disampaikan secara pribadi di Japri atau langsung nanti di forum di ruangan wasit itu disampaikan. Evaluasinya gitu. Cuma kalau mau diharapkan mereka akan nonton kembali terus ditanya kesalahannya apa itu kayaknya tidak akan berbuah hasil. Ya. Karena Jadi nanti sehari Leo pasti akan seperti itu. Karena Leo paling 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 apa? udah ada di sininya kan. Apa tuh? Udah ada Apa angka itu? di situ. Angka apa? Hati, jantung hatinya. Udah ada situ. Ya, tugasnya Leo paling itu Leo sama nanti. Anda akan merasakan bagaimana Siap. manipulasi orang-orang yang tidak ingin menonton video itu. lagian sehari bisa berapa game Kak ya untuk wasitnya? Sehari hari pertama 3, hari kedua 3, hari ketiga 4. Tadi cuma 2, sebenarnya sudah semifinal sudah. Sedikit gamenya. Ketiga wasit ya. 3, 4 sehari ya. Duh, kalau ada streamingnya gitu, kita boleh pakai IRS ya enggak? Saya tuh sempat mikir ini kalau nggak ada kejadian gitu kan, berharap kalau ada kelai gitu kan tinggal langsung streamingnya aja ini. Iya. Kesedihan. Mm-mm. Alhamdulillah nggak ada sih. Kalau Kira-kira gitu bisa nggak ya? nggak ngerti saya. Kalau nggak bisa sih kayaknya. Harus ada device khusus buat IRS. Ya, cuma kalau di liga yang kita jalani itu kan, ya Leo, koordinatornya kan karena ada live streaming, kalau salah kan tinggal di back, catat. Ya, di backward. Back, ya benar. Ya udah gitu. Langsung gini-gini kan? Langsung gini. Tapi emang suasananya nggak enak. DBL tanpa supporter itu kayak gimana ya? Kayak Malang tanpa Arema gitu. Hampa benar. Biasanya tuh kan peluit sampai nggak kedengeran kan? Aduh iya, asli. Tadi saja pakai nyoba pakai video kan, wih, pendengaran juga alhamdulillah. Bener. Pakai Dolphin KW, kedengaran juga. Tapi emang beda sekali. Iya. Ya. Beda nggak enak, beda hawanya. Mau gimana lagi? Jadi kayak ngewasitin yang kayak sekolah kayak event sekolahan biasa aja gitu. Kayak sparingan ya Kak Yat ya. Iya. Itu kalau final penontonnya gimana? Ditambahin atau enggak tuh? Atau tetap segitu doang penontonnya? Belum tahu juga ya kayaknya. Kalau dilihat dari yang masuk final sih kayaknya seharusnya DBL bisa lah nambah kuota buat penonton. Soalnya kebetulan yang final ini ini adalah 2 sekolah yang mengikuti 2 klub di Kota Mataram. Ini adalah 2 klub besar di Kota Mataram memang. Jadi yang di sekolah ini tuh tergabung di klubnya ini, di sekolah yang ini tergabung di klubnya ini. Jadi nanti ini gengsinya yang gengsinya ada 2, gengsi klub sama gengsi sekolah. Nah, ini seru nih. Nah, seru. Soalnya ada satu sekolah yang nggak ikut memang. Dia kan langganan memang SMAK Kesuma, SMA Kristen Kesuma kan dia nggak ikut. Biasa tiap tahun langganan final tuh, nggak pernah absen di final. Terus kayak
masalah waktu pertandingan gimana? Mulainya pagi atau jam berapa gitu? Tandingan karena memang kita disuruh datang 3 jam sebelum ya, satu peserta, jadi agak-agak siang. Paling awal tuh jam 11 mulai. Baru mulai. Ya, karena kan peserta datang jam pagi kan, jam 8 udah harus putih gor mereka. Harus di swipe itu tadi. Oke, kalau untuk aturan wasit kan kita kan harusnya kan datang di lapangan minimal 1 jam sebelum pertandingan kan. Ya, Terus kalau sesuai dengan protokol kesehatan dan juga peraturannya DBL, wasitnya gimana? 3 jam juga atau gimana? 2 jam, 2 jam. 2 jam aja kita dikasih. Tapi kalau memang Dikasih kita 2 punya jam. ruangan khusus, ya. Kalau kita punya ruangan khusus sendiri yang agak jauh dari gor, mungkin bisa 1 jam sebelum bisa. Kalau memang dirasa menunggu di gor itu membosankan, ya bisa diatur. Semua mau bilang apa tadi? Berarti memang kalau masuk ke dalam gor harus siap makanan, minuman cukup. Kalau cuma Ya, benar. kalau Tepat cuma sekali. persediaan Hat, dari DBL-nya cuma 2 kali gitu. PR. Permen pun tidak boleh. Permen kemarin, permen pun semua jenis makanan dan minuman. Nggak boleh demo masuk. Jadi nggak boleh dia masuk. Wasit pun juga begitu sama. Sama, wasit pun tidak boleh. Wasit hanya boleh makan makanan yang disediakan oleh pihak DBL. Wah. Berat memang. Cuma karena memang beberapa kali ya, namanya juga insting naluri kekampungannya itu masih ada ya. Jadi kan di Gor itu ada kan yang jualan cilok. Jadi tukang-tukang cilok, tukang-tukang itu sudah sadar kan ada kegiatan, jadi mereka udah mulai masuk. Tapi agak jauh. Karena mereka tahu apa protokol, jadi mereka tuh melayani kita itu ya mau gitu, datang, Mas cilok, datang gitu, Mas tolong pesanin sotonya nganterin ke Gor kayak gitu. Padahal kalau biasanya nggak mau di sini orang kayak gitu. Cuma ya mau nggak mau. Iya. Nggak boleh sama sekali kita bawa makanan. Boleh sih, tapi jangan sampai ketahuan, itu aja. Cuma kalau ketahuan ribet juga kemarin dari pihak DBL. Kita berharap kerjasama, nggak ada teman-teman, nggak ada yang melanggar gitu. Ya kalau misalnya ketahuan ya berarti teman-teman nggak bisa diajak kerjasama gitu. Begitu. Iya. Kita lari ke ini nih, Palembang nih sekarang. Bener Leo, DBL-nya mau digelar selanjutnya di Palembang? Kalau tanggal pelaksanaan sih, informasi yang saya terima dari teman-teman di Palembang sih tanggal 5 katanya. 5 Maret ya. Technical meeting juga udah selesai kemarin. Udah. Timnya juga banyak ya yang daftar ya. Kalau aku lihat sih, nanya sama teman-teman, kalau yang putra itu tim putra ada 12 tim, yang ceweknya ada 6. Technical meetingnya pakai Zoom atau langsung nih? Kalau aku lihat, kulik-kulik informasi sedikit sih dari dia lihat di story teman-teman sih, kayaknya tatap muka deh, nggak pakai Zoom meeting kayak gitu nggak. Di NTB juga sama Kak Yat? Ya, kita tatap muka. Tatap muka semua, nggak ada yang online. Lalu untuk ini loh ya, persyaratannya gitu udah, ini tanggal berapa ya? Tanggal 26. Udah siap semua ya? Ya apa nih? Ya, izin, terus wasitnya, surat tugas, dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih saya sekarang sih masih di Bengkulu sih, belum ada balik ke Palembang kan. Paling cuman dapat informasi dari teman-teman aja. Kalau untuk list nama-nama wasit
yang bertugas sudah ada. Tapi kalau untuk masalah surat tugas, kayaknya belum keluar untuk saat ini. Ya cuma ya memang nanti mungkin kalau kita yang memang ada target persiapan fisiknya kan memang enak gitu. Yang teman-teman masih yang nggak ada persiapan ini itu nanti mungkin beratnya di situ nanti. Kita beban moralnya ke pihak DBL itu berat Leo. Membawa teman-teman yang kayak gitu tuh. Kalau ada teman-teman yang memang acuh dengan yang hal-hal kecil kayak misalnya kayak dalam mengawasi, terus yang enggak tertib di protokol kesehatannya itu, aduh, kita yang kena. Kemarin aja sempat nanya, iya kemarin kan sempat nanya Coach Erwin, di sini ada yang, kalau nggak salah ada yang A ya, siapa? Saya Coach, terus akhirnya diajak ngomong-ngomongan gini, oh ya Coach ya. Intinya kita harus bisa carry teman-teman yang lain tuh biar bisa profesional gitu. Karena memang RBL itu berharap pertandingan yang kita pimpin itu terlihat tidak asal-asalan. Mereka pinginnya begitu. Karena kayaknya sudah mereka streaming, jadi mereka totalitas bukan sekedar pertandingan itu berjalan, enggak. Mereka ingin juga melihat kalau pertandingan yang dipimpin oleh wasit tersebut, wasitnya juga bagus, terus pertandingannya terkawal dengan baik, biar kelihatan profesional, kelihatan DBL itu tidak setengah-setengah dalam melakukan untuk memulai DBL ini lagi. Enggak. Ya, emang iya. Aman. Saya aja ngomongnya barusan agak nge-rap, Leo. Ngolok ya. Itu pesannya Leo untuk pesannya Leo. Nah, tuh pesan buat Leo itu tuh. Iya sih. Ini kan apa di DBL itu kan juga ada yang bagian apa ya Kak ya, pertandingan ya. Yang selalu ngasih input ke wasit-wasit, kadang apa ngebantuin wasit buat ngingetin masalah-masalah peraturannya DBL gitu kan, di samping lapangan. Ya. Iya. Apa sih istilahnya? Ya, betul. Ya, kayaknya yang bagian pertandingan itu deh. Itu ini nggak ada yang baru nggak? Maksudnya? Apanya Mas Arvin? Maksudnya apa ya? Gini. Kayak yang aturan barunya tadi kan masalah respect game. Iya. Nah, dia banyak ngasih input nggak? Karena di live streaming, Mas, ininya kurang ini, gitu. Itu tanggung jawabnya siapa jadinya? Mas. Oke. Kalau itu sih lebih, kalau yang masalah kayak gitu ya lebih ditekankan ke wasit. Kalau yang awal itu mereka lebih ini Mas Arvinsa, lebih ke kayak yang ada bench yang nggak pakai masker, terus ngobrol dekat-dekatan, itu mereka lebih sibuk ke sana. Oke, jadi ada job desk baru ya mereka ya. Ada job desk baru, jadi mereka lebih fokus ke situ. Karena kan streaming itu tadi kan. Ya. Oh, cadangan itu dia cadangan diganti langsung pakai masker. Ya, mereka duduk di bangku cadangan harus pakai masker. Oh. Harus pakai masker, nggak boleh nggak. Waktu mau masuk baru dilepas maskernya. Baru dilepas. Gitu. Ya. Wasit harus pakai masker kah? Kalau saya hari pertama itu sampai sebelum tip off tetap saya pakai. Time out pun saya ngambil sisi yang nggak serot kamera itu tetap saya pakai. Saya kantongin. Tapi saya kemarin tuh sempat khawatir akan keluar gitu kan. Tali-talinya warna putih, enggak enak. Jadi masker itu udah pada lecek, udah berbentuk. Karena dikantongin terus kan. Yeah. Meskipun itu enggak perlu sih, cuma saya juga khawatir, jadi ya tetap pakai. Tapi ketika groupingnya di tempat yang aman, tidak terganggu oleh kamera. Kalau pakai handscoon gimana?
Hah? Apa Pakai itu? Nah, handscoon, handskoonnya sarung kemarin ada kan? tangan, Ya. sarung tangan medis. Table itu kan mereka pakai itu kan, handskoon itu kan. Nah, terus dia bilang kalau kita mau pakai, nah nanti kira kita mau pas kibra, tinggal dikasih bendera aja tuh. Kira kita mau pawen nanti. Nggak Iya. boleh tidak disarankan memakai handskoon. Glove. Itu namanya handskoon ya? Kok nyebutnya gloves ya? Glove. Ya, suka-sukalah. Sarung tangan. Sarung tangan. Leo, terus di sana berapa orang yang wasit? Kalau sementara ini sih baru masuk list itu 8 orang. Hanya 8 orang. Cuma segitu aja tuh. Tapi itu ada 3x3 kan? Ada. Berarti Ada total satu hari nggak cuman 3 atau 4 pertandingan dong kalau pakai 3x3. Tergantung sekolah yang ikut 3x3-nya ada berapa. Maksudnya tadi sana berapa tim? Berapa pertandingan sehari jadinya? Kalau ditambah tadi sama 3x3. Tadi 3x3 cuma 4 pertandingan. Cowok-cewek. Dan yang menang langsung ke final. Sedikit. Tadi kemarin kita bilang sama penyelenggara kan, sedikit mas ya? Iya mas, tak apa-apa. Yang penting terselenggara dulu ini. Ya pihak DBL pun teman-teman yang biasa panitia itu juga, ya kita juga aneh gitu dengan yang kayak seperti ini. Tapi mau gimana lagi? Kita harus yang penting ini bisa terselenggara aman, udah itu aja dulu. Masalah itunya ya, nanti. Mereka juga merasa itu kurang gitu. Kayak nggak ada supporter, terus peserta sedikit. Yang pertandingan harusnya bisa setelah kompetisi jadi sistem knockout. Berat, pertimbangannya tuh luar biasa. Berat. Tapi hebat Kak ya. Maksudnya di akhirnya tuh ada lagi gitu loh eventnya yang dijalankan. Especially di basket. Karena kan kita tahu liga tertinggi kita pun terkendala sama izin. Sampai 2 kali tertunda kan. Iya. Dan tiba-tiba DBL Mataram bisa jalan dan di live kan di YouTube kan dengan kurang lebih sama dengan metodenya NBA kan kurang lebih gitu kan. Iya. Ya. Benar. Kurang lebih yang saya tonton di YouTube seperti itu. Nah, ya kayak jadi pilot project event basket ke depan sih. Semoga bisa semuanya ngikutin, nggak cuma DBL aja yang mampu. Ya. Iya benar. Beberapa teman juga nanyain kemarin, apakah ini akan berlanjut ke daerah lain? Ya belum. Kemarin sempat beberapa jawab, belum tahu. Saya jawabnya belum tahu. Ini aja yang Palembang kemarin baru saya WA Leo kapan ya? Tadi apa kemarin Leo? Kemarin deh kayaknya. Kemarin tuh baru tahu tuh. Tapi kalau kau lihat info terbaru sih yang Liga apa itu? Piala Kemenpora ya kalau nggak salah ya. Iya benar, Piala Presiden. Piala Presiden juga tuh dengar-dengar yang main bola. Iya. Kalau liga apa? Sepak bola udah dapat izin, otomatis kita tinggal nunggu lampu hijau. Tinggal nunggu surat izin lagi dong. Iya, betul. Nah, sempat juga nanya kan, kok ABL kok DBL bisa, IBL enggak gitu. Terus apa reaksinya? Kalau saya ya mereka heran aja gitu loh. Iya. Kok bisa IBL enggak bisa, terus DBL yang begini-begini aja bisa gitu. Terus saya dengan sok tahunya itu jawabnya begini. Karena kalau saya sih kenapa bisa DBL terselenggara itu karena juga marketnya juga beda sih sebenarnya. Antusiasnya DBL sama IBL itu beda. Ya, marketnya DBL kan
remaja-remaja itu sekolah SMP, terus SMA. SMA. Nah, jadi hype-nya berasa. Jadi mungkin dari itu, mungkin itu yang melatar belakangi juga sampai akhirnya eh, apa sih apa sih bahasanya Mas Arfinsa? Iya. Apa? Dukcapil. Ya dinas pendidikan, dinas pendidikan itu, ya dinas pendidikan itu merasa, oh iya benar juga, mungkin DBL-nya nembaknya udah sampai sejauh itu. Gitu. Kan mereka bisa dibilang mereka melibatkan beberapa dinas tuh sampai akhirnya bisa tembus, ya kan? Kalau DBL, kalau IBL kan paling mereka cuma Kemenpora aja sih. Kalau DBL bisa dibilang mungkin mereka Kemendikbudnya mungkin juga bisa ditembak kemarin. Bisa jadi kan? Ada 2 kementerian tuh yang dianu tuh. Jadi makanya sampai DBL bisa terselenggara ya gara-gara itu juga. Ini mikirnya orang awam sih begitu. Yes. Viral itu Kak Yat. Viral itu. Saya kemarin ada berapa yang DM itu. Nanti aku jawab bilang. Iya. Jadi kalau di Palembang kira-kira udah berapa persen nih dari sekarang ya? Ada kemungkinan buat batal atau enggak? Masih 50-50 sih kalau menurut aku. Tetap masih 50-50 juga ya. Karena kan per daerah ini ya, ada yang berani, ada yang enggak. Kayak denger-denger nih Kak Yat, kalau di NTB itu enggak terlalu percaya sih kan. COVID gitu, nggak terlalu percaya sama COVID nih ya, nggak ngerti ya, cuma cerita orang gitu kan. Nah, iya benar. Nggak, warga-warga sini memang nggak terlaluan. Berarti itu tetap dari stakeholder sama yang ngurusin di suatu daerah kan? Yes, benar. Benar banget. Kebetulan gornya itu juga jauh dari di pinggir sekali gor tempat pelaksanaannya nih. Jauh dari makanya kota dirasa gitu ya? juga benar, pinggir-pinggir kota, jauh, mungkin sekitar berapa gitu dari perkotaan, pinggir banget pokoknya. Sama di Palembang juga nanti kayak gitu. Lokasi tempat pelaksanaan DBL-nya agak sedikit jauh dari kota gitu. Nah, kayaknya nggak ada mungkin untuk cancel, kayaknya nggak ada tuh Leo. Fix sudah itu. Kalau pelaksanaannya sih nanti mungkin planningnya itu di Komplek Jakabaring. Oke. Itu dong. Kalau teman-teman tahu lokasi Asian Games kemarin, di situ. Pas aja berarti. Keren. Kita juga di GOR itu sama persiapan PON. Anak Kuli Pantai sama apa ya? Lupa. Dan pokoknya ada 2 juga yang lagian di situ. Apa sisanya TC ya? Pelatnas. TC. Ya, bisa jadi TC. Ada lagi Mas Arfisa pertanyaan pamungkas? Asik. Bambang. Gitu dong. Langsung connect. Leo ini nggak pernah nonton. Share mulu sih. Kenapa sih? Paling ini Kak Yat. Gini. Pertanyaan pamungkasnya adalah gini, untuk wasit-wasit yang belum ada event nih, mungkin ada masukan atau saran, karena memang Kak Yat ini kan agak sedikit menjadi korban ke mendadaknya event kan? Ya benar. Dengan seperti ini kan kita berdoa bahwa berarti udah mulai sedikit terbuka nih pintu event yang ada di Indonesia. Itu apa Kak Yat sarannya buat teman-teman? Kalau saran saya sih yang pertama yang dipersiapkan itu fisik ya, tetap bugar, itu aja, tetap bugar, terus sering-sering ya kayak Mas Leo nih lari setiap hari, jangan ditinggalin lah, di persiapannya cuma di fisik, terus
Lari Kemudian dari hutang. ya benar, dari hutang. Hutang untuk menghasilkan perut yang buncit itu. Kemudian knowledge about rule, jangan lupa diupdate terus. Kalau ada waktu sama teman-teman, saya kemarin juga sempat ngelakuin deep test sama tes teori sih teman-teman kita kasih. Deep test jangan lupa, enggak apa-apa dibiasain dari sekarang, ya kan? Kalau ada sparring, pimpin. Bila perlu memang kalau memang jam terbangnya kurang, minta ada tim yang bertanding, minta tolong buat untuk dipimpin oleh kita, enggak masalah juga. Seperti itu. Itu aja sih, enggak ada yang terlalu berberat juga. Sama ya, karena memang ini akan di streaming, jadi harus pintar-pintar jaga sikap, jaga wibawa. Harus bisa mengatur postur, terutama posturnya yang dilatih nih. Nah, itu. Karena akan terlihat bagaimana nanti kita di lapangan akan terlihat tuh di videonya. Itu aja Mas, nggak ada yang lain. Ini satu lagi nih, super mega bintang pamungkas nih, pertanyaan nih. Buang-buang. Kak Yat. Hai. Bayarannya berapa Kak Yat? Oh iya, masalah bayaran, jelas bayarannya tidak akan penurunan kayak sebelumnya. Karena itu tadi biaya swab dari pihak DBL juga tidak menginginkan ada penurunan fee ya, karena dirasa berat karena swab itu tadi, jadi nggak mau ya dipotong berapa persen gitu. Saya kemarin nggak sempat dengar sih berapa dipotongnya itu. Itu sekitar adalah 20% mungkin dari yang biasanya. Memang sama ya kita ya, per daerah ya? Nggak ngerti. Nggak tahu. Ya itu. Di Jawa Tengah berapa Mas Afizah? Di Jawa Tengah, boleh nih sebut nominal nih? Boleh lah, nggak apa-apa. Di Jawa Tengah itu satu pertandingannya satu orang, kalau nggak salah ya. Oh Mas. Untuk lebih sama aja Pak. Iya, lalu paling ada tambahan ini kan, transportasi sama makan. Kalau kami nggak ada itu. Ya, 2, 3. Kalau kami satu pertandingan itu kalau biasanya 500 berapa gitu. Itu untuk semua. Oh, jadi satu grup gitu ya. Satu pertandingan habisnya segitu gitu kan. 500-an ya itu. Iya. Ya, doesn't matter, kita nggak arah ke pembayaran dulu, yang penting. Ya, jadi saya malah nggak mikirin fee lagi itu sudah. Yes. Nggak ada kepikiran. Tapi mungkin ada beberapa teman yang begitu pasti ada itu, tidak bisa dielakkan. Iya, ya gimana caranya membangun kepercayaan ke yang memberikan izin dulu lah, yang penting. Benar. Semoga setelah ini semua jadi lagi event NAS ini yang saya harap semoga bisa terlaksana. Ini kalau misalnya DBL ini sukses, di Mataram langsung ngadain Popda soalnya Mas. Karena kita juga harap ya, bagus. Ini. Ya, semoga di Palembang sukses juga, Leo. Amin. Semoga DBL juga bisa menjadi membuka event-event yang akan ada selanjutnya. Yes, that's right. Leo ada tambahan? Tambahan terakhir. Kayaknya nggak ada deh pertanyaan pamungkas super natural. Mega bintang. Karena memang yang jadi pertanyaan itu kok bisanya itu kan? Iya, kok bisa gitu lah. Tinggal untuk menjawab pertanyaan kok bisa itu sudah ada di menit pertama tadi guys. Jadi kalau mau tahu kenapa bisanya, bisa di rewind ke menit awal.